Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertemu di dunia maya kali ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau sampai saat ini kita masih diberikan nikmat Islam. Oleh sebab itu, marilah anak-anakku sekalian, kita senantiasa selawat kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga suatu hari nanti, di hari akhir nanti, kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 10 pembaruan Islam. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema mengenai munculnya pembaruan Islam pada tahun 1800 dan seterusnya. Baiklah anak-anak sekalian, mohon diperhatikan, didengar, dan dipahami penjelasan pada pagi hari ini mengenai materi tersebut. Menurut ahli filsafat Islam Indonesia, yang mana beliau bernama Harun Nasution, beliau adalah seorang guru besar filsafat Islam, penyeru pemikiran rasional bagi umat Islam Indonesia dan pembaharuan. Beliau lahir tanggal 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kita bisa lihat itulah foto beliau, Bapak Harun Nasution. Beliau, Bapak Harun Nasution, pada tahun 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut ialah: pertama, periode abad klasik tahun 690 sampai 1250 Masehi. Kedua, periode abad pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Ketiga, periode abad modern dari 1800 sampai sekarang. Setiap periode beliau mengatakan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas satu persatu periode tersebut. 3 periode besar pembaruan Islam. Pertama, periode abad klasik, yang mana menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam saat itu. Kedua, periode abad pertengahan. Abad pertengahan ini menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Ketiga, periode abad modern, menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan mengecualikan beberapa wilayah yang penduduknya mayoritas non-Muslim. Baiklah, pertama kita akan membahas periode abad klasik. Menurut Muhaimin,
tahun 2017 beliau mengemukakan Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Kedua, umat Islam melaksanakan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama saja, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Tiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Keempat, ulama tersebut zaman dulu yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi penggawainya. Setelah abad klasik berlalu, pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini yaitu ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Kedua, para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan lagi zamannya. Ketiga, ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Keempat, banyak ulama yang tidak lagi diri sendiri tetapi bergantung kepada penguasa. Kelima, para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti atau disebut juga bertaklid pada ulama zaman klasik. Keenam, ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Ketujuh, ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan ini menurun jauh dibandingkan dengan produktivitas keilmuan di abad klasik. Umat Islam mengalami kemunduran. Pada abad pertengahan ini, anak-anak sekalian, Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, sedangkan orang Eropa menikmati kemajuan yang pesat di bidang sainsnya, ekonomi, politik, militer, dan lain-lainnya. Kemudian periode abad modern, yaitu abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik, yaitu tahun 650 sampai 1250. Contohnya berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam, di antaranya yaitu negara Turki Utsmani yang dilulukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Kemudian Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mongol. Dalam kondisi keterpurukan seperti ini, membuat para ulama sadar atas deritanya kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan dengan kemajuan Eropa. Oleh karena itu, pada abad modern muncul pula ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam sehingga dunia Islam dapat mengejar kemajuan Barat.
Pemikiran para ulama yang muncul pada abad modern ini bukanlah doktrin mutlak seperti layaknya ayat-ayat dalam kitab suci. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran tersebut hanya sebatas gagasan relatif yang masih menerima perubahan dan pengurangan. Bagi bangsa Indonesia, kehadiran para ulama Islam modern ini membawa pengaruh yang kuat, langsung atau tidak langsung. Mereka mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan saat ini. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah penyampaian Bapak pada kesempatan kali ini tentang munculnya pembaruan Islam dari tahun 1800 sampai saat ini, yang mana terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode abad klasik, periode abad pertengahan, periode abad modern. Yang mana periode abad klasik ini kemajuan Islam sangat pesat, kemudian abad pertengahan kemajuan umat Islam ini menurun sangat jauh, kemudian abad ketiga ini yaitu abad modern ini sangat terpuruk sekali kemunduran umat Islam. Akan tetapi abad ke-19 pada masa modern umat Islam memulai bangkit kembali, para ulamanya bangkit kembali untuk menaikkan lagi kejayaan Islam. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Ta'alum, 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 summa ta'alum. Belajar, belajar, belajar. Menjanda wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Mungkin hanya itu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.